pada suatu hari saya menemukan keraguan di dalam iman saya, khususnya pihak Islam yang menyatakan perlawanan mereka terhadap kekristenan, sampai di mana saya merasa ingin pindah agama. Karena saya melihat bahwa Allah di pihak sebelah nampaknya lebih dapat diterima daripada Allahnya orang Kristen. Halo teman-teman, dengan Andre di sini. Sebagian dari teman-teman bertanya-tanya, "Bang, bro, udah sampai 100.000 subscriber, mana silver play buttonnya?" Well, sebenarnya silver play buttonnya sudah datang tiba beberapa waktu yang lalu, cuman memang gue belum sempat untuk ngurusin. Dan kali ini gue baru selesai memfigurakan silver play buttonnya. Gue bersyukur kepada Tuhan karena memang gue merasa bahwa ini karena kebaikan Tuhan saja. By the way, di dalam video yang sebelumnya menuju 100.000 subscriber, gue memohon kesediaan dari beberapa teman-teman subscriber untuk memposting testimoni bagaimana mereka merasakan berkat Tuhan melalui video-video yang gue post. Ada satu video yang menarik perhatian gue dari yang dikirimkan oleh saudara kita, teman kita, Davin Jafri. Dan inilah videonya. Halo, nama saya Davin. Di sini saya ingin memberikan sedikit kesaksian pergumulan iman saya. Saya berasal dari keluarga Kristen, tumbuh sejak kecil di dalam lingkungan Kristen. Saya juga melayani di dalam gereja, dan saya boleh dibilang cukup aktif dalam melayani di gereja. Saya terus bertumbuh di dalam iman Kristen. Namun pada suatu hari saya menemukan keraguan di dalam iman saya. Hal-hal seperti Allah Tritunggal, kebangkitan dan kematian Kristus, semuanya itu meragukan iman saya. Apalagi saya orangnya suka menonton video apologet Kristen maupun Islam, khususnya pihak Islam yang menyatakan perlawanan mereka terhadap kekristenan, dan semuanya itu tampak benar dan masuk akal. Pernah sampai di mana saya merasa ingin pindah agama, karena saya melihat bahwa Allah di pihak sebelah nampaknya lebih dapat diterima daripada Allahnya orang Kristen. Iman saya tergoncang. Hampir setengah tahun itu saya meragukan iman saya. Namun saya tetap melayani di dalam gereja. Namun semuanya itu hanyalah rutinitas. Tidak ada semangat di dalam hati untuk melayani Allah. Di dalam keraguan saya terus mencari jawaban di berbagai sumber yang ada. Saya juga terus berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang benar itu mau menyatakan dirinya kepada saya. Dan akhirnya puji Tuhan, Tuhan mau menyatakan dirinya kepada saya. Melalui berbagai sumber dan video-video di YouTube yang ada, khususnya video Kak Andre, saya boleh menemukan jawaban atas keraguan saya. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mau kembali menangkap saya, mau kembali menggenggam tangan saya. Tuhan mau menyatakan dirinya kepada saya. Dan saya juga bersyukur melalui pergumulan ini, melalui keraguan saya akan Dia, saya boleh menemukan panggilan hidup saya. Di sini saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Andre karena melalui video-video Kak Andre juga telah boleh memberkati saya dan boleh semakin memperteguh iman saya. Kiranya melalui kesaksian pendek saya sungguh boleh memberkati setiap saudara-saudara yang mungkin mempunyai pergumulan yang sama dengan saya. Percayalah bahwa Tuhan yang benar itu akan menyatakan dirinya kepada setiap kita yang mau mencari Dia. Dan janganlah malu untuk mengungkapkan keraguan kita, karena melalui keraguan kita, iman kita boleh semakin diperteguh. Oke, sampai di sini kesaksian saya. Kiranya kesaksian saya sungguh boleh memberkati setiap teman-teman, dan teman-teman boleh semakin percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah satu-satunya, dan Dia Allah yang mau mati bagi kita untuk menebus setiap dosa kita. Terima kasih, goodbye. Thank you Davin udah mengirimkan video ini. Dan gue percaya bahwa kesaksian dari Davin mewakili sebagian di antara kita juga yang mungkin besar, lahir dari keluarga Kristen, besar di gereja, mungkin sampai pelayanan dan aktif, tetapi mungkin ketika diperhadapkan dengan pertanyaan kritis tentang siapa itu Yesus, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kenapa Tuhan diduakan atau ditigakan, kenapa Yesus
Bagaimana mungkin manusia jadi Tuhan? Dan kenapa Tuhan harus mati di kayu salib? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin seharusnya membuat kita bertanya sebagai seorang Kristen. Apakah betul apa yang kita percayai dan kenapa kita mempercayainya? Jadi gue berharap melalui video-video yang gue tayangkan, ini boleh menjadi berkat buat teman-teman semua yang mencari jawaban, bahkan berhadapan dengan segala tuduhan yang dialamatkan kepada kita dari pihak seberang. Dan ya, ketika menyaksikan kesaksian ini, gue merasa bahwa inilah berkat yang sesungguhnya melebihi silver play button yang dikirimkan. Dan puji Tuhan kalau video-video itu boleh jadi berkat. Buat teman-teman yang masih mencari jawaban, gue menyarankan teman-teman yang Kristen terutama untuk menemukan kenapa sih gue percaya pada Yesus Kristus dan kenapa gue harus menjadi seorang Kristen. Teman-teman bisa temukan dalam video-video berikut ini. Misalnya tuduhan yang dialamatkan kepada kita, kok Kristen menyembah manusia, sedangkan Yesus sendiri menyebut bahwa dia adalah anak manusia. Anak manusia loh, bukan anak Tuhan. Dia kalau ngomong anak manusia, karena Maryam itu manusia. Makanya Yesus kalau ngomong anak manusia, dirinya itu anak manusia, bukan anak Tuhan. Yang ngomong anak Tuhan kan Paulus. Paulus itu yang buat agama Kristen. Atau misalnya tuduhan yang mempertanyakan, kenapa Tuhan harus mati di kayu salib? Bukankah Tuhan itu gampang saja mengampuni kita gitu? Kenapa Tuhan mesti mati? Dan kok bisa Tuhan itu mati? Dalam Injilmu disebutkan, Yesus berkata, "Wahai Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku?" Berarti Yesus bukan Bapa. Kalau dia adalah Bapa, Bapa adalah dia, ngapain dia ngomong? Nah, ini juga hal yang banyak membuat orang masuk Islam, terutama di Arab Saudi. Banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara satu pertanyaan. Waktu Nabi Isa meninggal dunia, apakah Tuhan Bapa juga ikut meninggal dunia? Ini pertanyaan. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Tuhan Bapa lain dengan Tuhan Anak. Berarti Isa bukan apa? Allah. Kalau Isa bukan Allah, selesai. Berarti Isa bukan Tuhan. Tapi kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, repot. Iblis lagi berjaya waktu itu. Tuhannya mati semua. Semoga video seperti ini boleh menolong dan menginspirasi kita supaya kita semakin rindu untuk mengenal Yesus dan mengasihi Yesus, ketimbang hanya sekadar menunjukkan agama gua yang benar, agama lu salah, dan sebagainya. Gue berharap kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai dan mengasihi Tuhan. So, kita ketemu lagi di video testimoni yang berikutnya. So, make it simple, make it meaningful. May God bless you.